Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak selamat pagi. Senang sekali hari ini, pagi ini kita bisa berjumpa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Bu Devi ingin mengajarkan tentang teks pidato persuasif. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin doa. Silahkan. Siapa yang mau memimpin doa? Bu Devi persilahkan. Tidak ada yang mau coba? Kebiasaan. Kemarin kan sudah berani. Ya, Firdaus Abdullah Nur. Yuk bantu Bu Devi untuk memimpin doa. Ya, Bu. Ya, yuk. Untuk memulai pelajaran kali ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Muhammad Firdaus Abdullah Nur. Kelas berapa, Dek? A atau B atau C? Abdullah. Oh, 9B. Oke, Bu Devi mohon keaktifannya kalian ya. Jadi ketika Bu Devi memberi kesempatan kalian untuk berbicara, silahkan digunakan dengan baik, jangan menunggu. Bentar, tak atur dulu. Masih ada yang sering dikeluarkan temannya? Ya, anak-anak, kelihatankah materinya di layar kalian? Kelihatan. Kalian. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, baik. Nah, materi hari ini adalah menyampaikan pidato persuasif. Mendengar kata pidato, pernah apa yang terlintas di pikiran kalian? Mendengar teks pidato, apa yang terlintas? Pidato itu apa sih? Pidato adalah ya, anak-anak, halo. Apa yang terlintas di pikiran kalian tentang pidato? Seni pidato merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Oh iya, Intan Widya, terima kasih. Seni mengungkapkan apa tadi?
pendapat secara jelas dan logis. Secara jelas dan logis. Terima kasih Intan. Intan kelas berapa? 9 B atau C? B. Oh C, sorry. Salah. Oke, terima kasih Intan. Ya, apa namanya? Pidato benar. Pidato itu adalah seni menyampaikan pendapat. Contohnya, contoh yang sering kalian lihat ketika orang berpidato, yang sering kalian lihat sehari-hari itu ketika apa? Contoh yang paling dekat dengan kalian. Orang berpidato itu contohnya ketika apa? Halo. Ya sudahlah. Oke, contoh paling dekat dalam kehidupan sehari-hari tentang berpidato itu adalah ketika Bapak atau Ibu guru sedang menyampaikan amanat ketika upacara bendera. Sudah berapa hari Senin kalian tidak upacara bendera? Udah lama kan? Kangen upacara enggak? Lumayan. Iya. Beneran, oke. Nah, dalam materi ini, Bu Devi ingin mengajak kalian untuk memahami bagaimana sih penyajian pidato persuasif. Yang kedua, kalau kalian sudah paham apa itu pidato, Bu Devi ingin kalian mengenal tujuan dan fungsi teks pidato persuasif. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video berikut. Mudah-mudahan terdengar suaranya. Jangan punya Terdengar nggak Dek suaranya? Heboh dan seru. Terdengar, Bu. Gambarnya kelihatan? Jangan Kelihatan. Gambarnya kelihatan nggak? Tadi? Enggak? Oke, bentar ya. Berarti tak ulangi dulu. Jangan pakai ini. Kita pakai cara yang lain. Bentar. Tunggu ya. Oke. Kita coba. Gambar sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Sudah. Sekarang didengarkan baik-baik ya. Jangan punya mimpi kalau semangat kamu kayak kembang api. Heboh dan seru sih, tapi cuma bentar. Habis itu langsung mati. Jangan punya mimpi, nggak usah deh. Kalau baru coba sekali aja udah bilang, capek deh, enggak ah, udahan ah. Ujung-ujungnya nyerah. Ayah. Kamu tuh harusnya seperti perangko yang nempel terus sampai ke tujuan. Kamu tuh harusnya masa bodoh, lupakan semua ketakutan. Punya mimpi, cari strategi, langsung aksi. Jalankan dengan komitmen yang tinggi dan perjuangkan sampai membuahkan prestasi. Oke? Ya, oke. Kelihatan tadi suaranya terdengar jelas nggak? Jelas. Jelas. Kenal tadi sama yang terlihat di video? Itu siapa ya? Harus. Bukan, itu Mary Riana. Mary Riana itu salah satu motivator. Sekarang Bu Devi akan meminta kalian melihat satu video lagi. Kita belajar dari apa yang kita lihat, kita belajar dari apa yang kita baca. Oke, tunggu ya.
Kita belajar dari apa yang kita lihat, kita belajar dari apa yang kita baca dan kita dengar. Lebih banyak mana kita melihat yang positif atau negatif. Lebih banyak mana di sosial media itu kita melihat yang hoax. Kok ora ana gurune? Gurune di Ya kok hilang? Maaf anak-anak terkendala sinyal. Halo, Bu Devi sudah ada di sini kah? Sudah. Sudah. Aduh, alhamdulillah. Maaf ya, tadi tiba-tiba sinyalnya hilang. Oke, Ya. anak-anak tadi videonya sempat dilihat sampai selesai? Enggak, Bu. Belum. Belum. Belum, kita ulangi ya kalau begitu ya. Yang kedua aja ya yang diulangi ya. Iya. Ya, Ya, maaf. Bentar. Aduh, di sini sinyalnya agak lemot. Bentar. Oke, anak-anak sudah terlihatkah di layar? Sudah. Sudah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ada kendala. kita belajar dari apa yang kita lihat, kita belajar dari apa yang kita baca dan kita dengar.
Lebih banyak mana kita melihat yang positif atau negatif? Lebih banyak mana di sosial media itu kita melihat yang hoax atau yang fakta? Yang jelas jangan salahkan hoax terlalu banyak di sosial media kalau kita anak muda tak melakukan apa-apa. Jangan salahkan terlalu banyak yang menjadi trending di YouTube adalah konten-konten anfaedah. Kalau kita anak mudanya tak melakukan apa-apa untuk menghasilkan konten yang lebih berfaedah, menekan mundur konten yang anfaedah tadi. Pertanyaannya adalah kita mau terus-terusan menjadi penonton pemandu sorak atau turun menjadi pemain, menjadi bagian, setidaknya pemain cadangan. Mari tak lagi menjadi anak muda yang eksklusif. Mari buka mata, buka pikiran, buka diri. Apa yang sekarang tengah terjadi? Mari bersiap, mari mengambil bagian. Bukan tentang seberapa besar bagian yang kita ambil, tapi keinginan untuk menjadi bagian tadi. Bagian yang membawa perubahan. Ya, itu tadi pidato singkat dari Shirley. Nah, coba siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Kira-kira apa sih yang kamu rasakan setelah mendengar dua pidato tadi yang ada di dalam video? Tak merasakan apa-apa, Bu. Tidak merasakan apa-apa. Oke, yang lain? Yang lain bagaimana yang lain? Yang lain? Ade mungkin? Atau Tidak Ati? merasakan apa-apa. Oh, tidak merasakan apa-apa. Yang lain coba, siapa yang merasakan sesuatu mendengar video? Merasakan. Gimana, Dek? Yang saya rasakan, Atis. Yang saya rasakan? Atis, Bu. Atis, aduh. Yang lain, yang perempuan coba. Bu Devi mau dengar pendapatnya. Kok masih banyak yang tidak bisa langsung join ya? Ada yang anak-anak nanti yang tidak bisa langsung join, nanti hubungi Bu Devi ya, sebutkan nama dan kelas ya. Ini ada Ilyas, terus tadi itu ada siapa yang perlu Bu Devi beri persetujuan, silakan nanti hubungi Bu Devi di WA, pribadi aja, nggak usah di grup. Ya, oke Dek. Harusnya kalau kalian masih punya perasaan, masih punya hati, ketika mendengar video seperti tadi, kalian merasa tergugah, kalian merasa termotivasi. Video yang pertama itu membahas tentang apa sih? Video yang pertama itu tadi membahas tentang apa? Yang Mary Riana? Motivasi. Motivasi tentang? Motivasi tentang? Benar tadi ada yang Semangat, Bu. Tentang mimpi. betul. Motivasi tentang mimpi. Apakah kalian punya mimpi? Atau udah Bu, biar gini-gini aja hidup saya? Atau kalian, saya suatu saat harus sukses. Saya harus bisa membanggakan kedua orang tua. Kalian termasuk yang mana? Yang punya mimpi atau tidak? Punya mimpi. Yang punya mimpi. Alhamdulillah. Kalau kalian punya mimpi, maka kejarlah mimpi kalian, wujudkanlah mimpi kalian. Yang kedua, yang video yang kedua. Video kedua itu tentang apa sih? Yang disampaikan oleh Shirley. Itu videonya tentang apa? Pembawa perubahan. Iya. Membawa perubahan. Anak muda, kalian. Ya, kalian semua anak muda. Apa yang sudah kalian lakukan selama ini? Apa sih yang terjadi? Dunia semakin panas. Kenapa semakin panas? Oh, semakin banyak kejahatan, semakin banyak dosa, semakin banyak hal tidak baik, semakin banyak hal tidak mutu. Tapi, apa yang sudah kalian lakukan?
Apa kalian diam saja? Atau kalian termasuk orang yang membuat dunia semakin tidak mutu? Atau kalian melakukan sesuatu? Kalian mau menjadi pemuda yang seperti apa? Itu yang dimau oleh Shirley. Shirley pengen menyampaikan bahwa ketika kalian masih muda, ayo buat perubahan, lakukan something, do something, lakukan sesuatu, kan begitu. Nah, itu yang dinamakan dengan pidato persuasif. Nah, pidato persuasif ini terdiri dari dua kata, Dek. Pidato dan persuasif. Pidato itu apa? Tadi benar teman kalian Intan Widianing. Intan itu menyampaikan bahwa pidato itu adalah seni berpendapat secara logis. Pidato itu adalah teks yang menyatakan pendapat, gagasan, atau pengetahuan di depan umum. Apakah kalau di depan umum berarti harus lisan? Tidak. Teks pidato itu ada dua. Ada pidato tertulis, ada pidato lisan. Yang sering kita ketahui adalah pidato lisan. Pidato yang disampaikan secara langsung. Tapi ada juga pidato tertulis, pidato kenegaraan, atau enggak kemarin ketika kita masa-masa awal corona, ada pidato dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu pidato tertulis. Jadi pidatonya Pak Menteri, tapi bisa dibacakan oleh siapa saja. Kemudian kata pembangun yang kedua adalah persuasif. Persuasif itu berarti if, ada akhiran if, artinya menyatakan sifat, bersifat persuasi. Persuasi itu adalah meyakinkan, mengajak, membujuk, atau mempengaruhi. Berarti dalam pidato persuasi, kalian harus bisa menyampaikan gagasan, harus bisa menyampaikan pendapat agar orang lain itu bisa yakin, bisa terbujuk, bisa terpengaruh dengan apa yang kamu sampaikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena persuasif itu artinya meyakinkan, mengajak, membujuk, dan mempengaruhi, maka tujuannya adalah orang yang mendengarkan tentu saja terpengaruh. Orang yang mendengarkan tentu merasa terajak. Kalau misalnya kalian mendengar pidato persuasif, kalian tadi mendengarkan pidatonya Mary Riana, apa yang dirasakan? Wah, tidak merasakan apa-apa, Bu. Berarti pidato tersebut gagal sampai kepada penontonnya. Berarti pidato itu tidak masuk, tidak berhasil meyakinkan, tidak berhasil mengajak. Tapi jika ada yang merasa, oh ya, saya setelah melihat video itu, saya menjadi merasa harus mengejar mimpi. Berarti pidato itu berhasil sampai kepada pendengarnya. Nah, ini contoh pidato persuasif itu banyak sekali. Contoh pidato persuasif itu ajak-ajakan, misalnya ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya, ajakan menggunakan HP secara bijak, ajakan berprestasi di usia muda. Bisa juga, kalau sekarang nih harus pakai masker kan, ajakan untuk menggunakan masker. Coba contoh yang lain ketika kalian disuruh membuat video, disuruh membuat pidato persuasif, kira-kira kalian mau mengajak orang untuk apa? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Apri Wagenta. Oh, Apri Wagenta tuh laki-laki toh. Halo Apri. Apri. Aduh. Yang tidak menyaut ketika dipanggil, kemungkinan tertidur kembali atau Bu Devi malah ditinggal ini. Ya, coba salah satu dari kalian 9B dan 9C. Kira-kira apa yang bisa dijadikan sebagai bahan membuat pidato persuasif? Selain Intan, Widianing, sama Firdaus, coba yang lain.
Mengajak orang ke jalan yang lurus. Ya, Isna ini mengajak orang ke jalan yang lurus. Bisa. Karena sekarang banyak sekali orang yang nggak berada di jalan yang benar. Dibeliin pulsa. Habis. Buat apa? Buat belajar. Oh, tentu tidak. Tapi buat ngegame. Itu juga harus dikembalikan ke jalan yang lurus. Coba, apalagi? Isna ini 9 apa? Bentar. Semangat. Oh ya, kemudian Galih Yalkia coba. Apa Galih? Memotivasi untuk bersemangat dan terus berusaha. Ya, memotivasi untuk semangat dan berusaha. Apakah pemuda sekarang butuh motivasi? Perlu. Perlu sekali. Kalau tidak, kalian mau jadi apa? Tanyakan ke diri kalian coba. Masing-masing dari kalian sudah punya cita-cita belum? Atau yang penting jalan. Bagaimana? Sudah. Isna ini cita-citanya apa Isna ini? Halo, Isna ini? Halo. Ya, Bu. Isna ini cita-citanya apa Isna ini? Mau. Mau apa? Malu. Oh, malu. Apa cita-citanya Isna ini mau malu-maluin? Oh, enggak. Misalnya nih, kalian mau jadi pedagang sukses, jadi usahawan, jadi Pak Lurah, atau jadi kepala sekolah. Coba, mulai sekarang kalian bangun cita-cita. Apa sih yang harus saya capai nanti? Usia kalian masih sangat muda, kalian harus punya cita-cita. Oh ya, coba kalian ingat-ingat yang tadi, yang apa namanya, video Mary Riana itu dipakainya menggunakan aplikasi apa, Dik? Diperhatikan nggak tadi videonya Mary Riana? Yap, TikTok. Ternyata TikTok itu juga punya faedah, bukan aplikasi yang tidak punya manfaat. Selama ini kalian sudah main TikTok? Kalian main TikTok? Oh iya Bu, pinter saya Bu main TikTok. Main apa? Joget-joget. Atau misalnya, pinter Bu Devi nggak bisa kalau main TikTok, kalah sama saya. Terampil tangan saya. Jadi ternyata dengan aplikasi TikTok kalian juga bisa membuat video pidato persuasif. Mulai sekarang kalian latihan bagaimana caranya kalian berbicara. Contohnya banyak sekali. Silahkan kamu cari di media sosial contoh-contoh tentang orang yang berusaha mempengaruhi. Nanti tugas utamanya, penilaiannya ketika kalian belajar pidato persuasif adalah kalian bisa membuat video tentang pidato persuasif. Sudah punya bayangan kah? Baik, contohnya adalah seperti tadi. Kok tidak ada yang bersuara? Oke, anak-anak. Nanti setelah ini silahkan kalian cari, tugasnya adalah silahkan kalian cari salah satu contoh video boleh, tulisan boleh tentang pidato persuasif. Ya, tugasnya adalah mencari contoh pidato persuasif. Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk tulisan.
Bu, nanti kalau video bagaimana? Silahkan nanti Bu Devi akan buatkan tempat biar bisa diunggah videonya. Kalau enggak, kalian salin linknya. Bisa kan menyalin linknya? Kalian sudah terbiasa menyalin link belum? Sudah ya. Jadi nanti misalnya kalian sudah nemu dan itu nyari di internet, tidak usah diunduh, tidak apa-apa, tidak usah di-download, tidak apa-apa. Nanti yang disetorkan adalah linknya saja. Tapi kalau misalnya kalian kok di rumah pakai wifi, terus ya udah diunduh biar mudah untuk dilihat, diunduh dulu baru diunggah lagi, boleh. Jadi nanti silahkan cari pidato persuasif, nyetorin tugasnya, boleh link, boleh hasil unduhan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Bu, terakhirnya kapan? Terakhirnya 1 hari sebelum jadwal kita belajar. Berarti terakhir hari Senin. Senin depan ya. Semakin cepat semakin baik. Ya, kemudian Bu Devi ingatkan tugas pertama masih ada yang belum menyetor. Kan Bu Devi dari kemarin bilang kalau tugasnya belum lengkap, Bu Devi tidak akan menilai. Jadi mohon yang belum segera dilengkapi, biar Bu Devi segera bisa menilai tugas kalian. Ya. Iya, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Bu Devi akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian. Kemudian nanti Bu Devi minta untuk kelas 9B. Nanti setelah ini kita standby di grup WA ya. Nanti ada yang ingin Bu Devi sampaikan. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa tugas-tugasnya. Jangan lupa ulangannya dikerjakan. Jangan sampai numpuk. Nanti ketika saat penyerahan nilai, kalian tugasnya banyak yang belum diselesaikan, tentu itu akan memberatkan kalian. Jadi selama masih ada tugasnya ringan, silahkan diselesaikan. Toh dari pertama Bu Devi ngajar sampai sekarang tugasnya tidak ada yang berat. Dan tidak setiap kali pertemuan Bu Devi memberi tugas. Jadi tolong tugasnya segera diselesaikan. Bisa ya anak-anak? Iya, Bu. Bisa. Ya, bisa. Terima kasih. Bu Devi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan meninggalkan rapat boleh.